Sekarang masuknya jam 8. Jadi ini baru dari pulang dari masjid nih. Baru selesai sholat Isya itu nggak sempat sholat sunat juga. Karena udah janjinya jam 8 tadi. لا بأس أستاذ. Silakan langsung ya, Hana ya. تفضل أستاذ langsung saja. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan halaqah atau majlis ilmu via Zoom ini, yaitu membahas tentang bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita ingin tenang dalam menjalani kehidupan ini, contohlah bagaimana Nabi menjalani kehidupannya. Makanya Nabi itu pada diri beliau ada dua sifat. Yang pertama ada sifat kenabian, yang kedua ada sifat kemanusiaan atau sifat manusia. Sifat kenabian, Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada nabi itu memiliki sifat kemanusiaan seperti kita. Bagaimana kita? Kita lapar, Nabi juga lapar. Kita haus, Nabi juga haus. Kita bisa terluka, Nabi juga bisa terluka. Kita sedih, Nabi juga sedih. Kita gembira, Nabi juga gembira. Kita ada memiliki rasa cinta, Nabi juga memiliki rasa cinta. Kita ada memiliki ketidaksukaan terhadap sesuatu, Nabi juga memiliki ketidaksukaan terhadap sesuatu. Maka sifat kemanusiaan Nabi itu termasuk dalam perkara lupa. Kita ini dinamakan dengan al-insan. Dalam bahasa Arabnya kan manusia itu bahasa Arabnya al-insan. Jamaknya an-nas. Al-insan itu kata sebagian orang mengatakan tidaklah manusia itu dinamakan dengan al-insan kecuali karena manusia itu memiliki sifat nisyan. Apa itu nisyan? Nisyan itu artinya sifat lupa. Nabi pun juga memiliki sifat lupa. Bagaimana contohnya sifat lupa Nabi? Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi itu pernah salat yang jumlah rakaat salat itu seharusnya 4 rakaat, tapi Nabi kerjakan 3 rakaat. Lupa Nabi. Tapi ada hikmah di balik lupanya Nabi itu. Dengan lupanya Nabi itu, maka Allah jadikan syariat sujud sahwi bagi orang yang lupa tentang jumlah rakaat salat. Jadi Nabi itu punya sifat lupa, iya. Kita juga punya sifat lupa. Itu namanya Nabi memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Nah, kalau Nabi memiliki sifat kemanusiaan, merasa sedih, rasa gembira, mencintai, tidak suka terhadap sesuatu gitu. Maka dalam hidup ini apa yang kita rasakan maka kembalikan kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyikapinya. Jadi Rasulullah itu juga mencintai istrinya, Rasulullah itu juga mencintai anak-anaknya. Tapi bagaimana Nabi mencintainya, mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai cucunya. Di sanalah kita mencontoh kehidupan beliau. Makanya Allah itu mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh demi sungguh itu terjemahan yang lebih kokohnya ya, laqad. Ada lam takkid di sana kemudian ditambah qad juga takkid. Kemudian ada kana di sana gitu.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan terbaik bagi kalian. Itu sebenarnya umum. Umum maksudnya itu kita teladani bagaimana Nabi itu mentauhidkan Allah. Kita teladani bagaimana akidahnya Nabi. Kita teladani bagaimana ibadahnya Nabi. Kita teladani bagaimana muamalahnya Nabi gitu. Kita teladani bagaimana Nabi berinteraksi dengan pasangan hidupnya. Kita teladani bagaimana Nabi menyikapi para sahabatnya. Kita teladani bagaimana Nabi mencintai berinteraksi dengan anak dan cucunya. Kita teladani bagaimana Nabi menyikapi orang-orang yang memusuhinya. Kita teladani bagaimana sikap Nabi terhadap jabatan, terhadap kedudukan. Kita teladani bagaimana sikap Nabi terhadap harta benda. Kita teladani bagaimana Nabi memperlakukan orang miskin, orang-orang lemah. Kita teladani bagaimana sikap Nabi ketika berhadapan dengan penguasa, orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi. Makanya kata Allah, sungguh ada pada diri Nabi itu bagi kalian uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Apalagi dalam perkara-perkara akidah dan ibadah. Itu semuanya detail dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk dalam salat, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Itu kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya, kalian kerjakan salat itu sebagaimana aku contohkan kepada kalian melaksanakan salat. Jadi kita contoh bagaimana Nabi itu melaksanakan salat. Nah, dari sini untuk pertemuan kita yang kedua ini, Ibu dan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum masuk kepada bedah buku sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Tapi sebelum kita bahas itu, saya ingin kita membahas tentang bagaimana konsep kita dalam beragama Islam. Ini penting. Jadi beragama Islam itu umum ya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita bermuamalah yang memang ada dalil-dalil yang mengaturnya gitu. Jadi kita ingin membangun sebuah konsep beragama dalam diri kita masing-masing. Konsep beragama ini penting. Kalau kita masing-masing sudah memiliki konsep beragama yang benar, maka insya Allah ibadah kita itu akan terarah. Tapi kalau seandainya kita tidak memahami bagaimana konsep agama yang benar, itu ibadah kita itu kadang bercampur dengan kebiasaan, kadang bercampur dengan adat, kebudayaan, kadang ada ibadah itu yang ditambah-tambah, atau kadang ada ibadah itu yang dikurang-kurangi gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang masalah beda buku sifat salat Nabi ini, kita ingin bangun dulu konsep kita dalam beragama Islam ini. Nah, ini yang untuk pertemuan kedua ini yang saya maksud. Jadi supaya nanti kalau sudah jelas konsep kita dalam beragama ini, insya Allah untuk kedepannya apapun yang kita bahas, kita sudah memiliki pondasi dasar bagaimana beramal, bagaimana mempelajari sebuah konsep ibadah-ibadah tertentu gitu. Kita sudah punya pondasi dasar. Ini penting untuk pertemuan kedua ini menurut saya. Karena tadi itu, supaya nanti ibadah kita itu betul-betul terarah sesuai dengan ajaran dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perkara kita beragama ini, yang harus kita hilangkan mulai saat sekarang ini bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang mendengar ya.
Yang harus kita hilangkan dalam kita beragama ini, yang pertama, kita tidak boleh beragama karena mengikuti banyak orang gitu. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kita tidak boleh beragama itu karena mengikuti mainstream atau mayoritas orang mengerjakannya atau banyak orang mengerjakannya gitu. Itu bukan konsep beragama. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa mayoritas manusia itu berada dalam kebenaran. Tapi kita akan dijamin berada dalam kebenaran kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun boleh jadi yang mengamalkannya sedikit, walaupun yang mengamalkan itu sedikit gitu. Tapi tetap kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit. Yang Ustadz punya masjid yang dekat rumah. Ya, ibu-ibu ya, konsep apa itu? Jangan kita beragama ini karena ngikut banyak orang gitu. Itu yang penting kita tanamkan. Kemudian kan udah ya dihilangkan dulu dalam hidup kita ini, jangan beragama karena banyak orang. Karena mayoritas kayak gini enggak. Kemudian yang kedua, yang harus kita hilangkan juga dalam kita mengamalkan ajaran Islam ini, jangan kita beragama Islam ini mengikuti kebiasaan atau adat. Tapi yang harus kita ikuti itu adalah dalil atau petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh beradat, atau bukan berarti kita tidak boleh mengamalkan adat kebiasaan di satu daerah, satu tempat di mana kita tinggal. Tapi kalau seandainya adat itu bercampur dengan agama, atau adat itu malah mengalahkan ajaran agama, berarti tidak boleh kita ikuti adat itu. Contoh gitu. Ada sebagian adat ya, sebagian adat gitu, yang melarang contohnya nikah dengan orang yang satu suku dengannya gitu. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan agama. Karena agama membolehkan orang nikah dengan siapapun kecuali dengan mahramnya gitu. Kemudian contoh ada juga mungkin adat atau kebiasaan orang gitu. Kalau sebelum makan itu, jadi contohnya makannya udah dihidangkan di hadapan tamu-tamu yang datang gitu. Sebelum makan itu kemudian ada dulu musyawarah yang lama-lama, kayak ada petatah petitihnya gitu. Sampai berjam-jam. Sehingga makanan yang dihidangkan itu dari awalnya hangat menjadi dingin gitu. Dari tamu sebelumnya dalam kondisi lapar, tapi karena petatah petitihnya yang panjang, akhirnya tamu menahan lapar. Itu contohnya. Itu mungkin di sebagian tempat ada. Itu nggak boleh kita amalkan. Kenapa? Karena ada bentuk-bentuk di sana yang kadang bertentangan dengan nilai ajaran agama yang menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Kemudian boleh jadi ada mudaratnya di sana gitu. Nah, termasuk dalam agama kita ini ada orang yang memiliki kebiasaan kalau di Sumbar ya, sebagian masyarakat Sumbar lah, karena saya di Padang nih, di Sumbar gitu. Ada sebagian orang memiliki kebiasaan satu hari menjelang Ramadan itu disuruh namanya balimau. Balimau itu maksudnya gini, mandi gitu kan, mandi
Kemudian memang ada limau itu kalau bahasa Minang ya, bahasa Indonesia itu jeruk. Nah, jadi ada kayak jeruk apa ya, jeruk nipis atau jeruk apa? Ada jeruknya tuh saya lupa nama jeruknya. Jadi disuruh mandi satu hari menjelang satu Ramadan. Kemudian jeruk itu diapain gitu? Diperas, kemudian air jeruk itu dimandikan ke badan kita. Itu namanya adat kebudayaan sebagian orang. Tapi dia bersentuhan dengan agama, artinya harus dilakukan satu hari menjelang Ramadan. Nah, itu nggak boleh kita kerjakan. Nah, jadi itu contohnya. Mungkin umahat, ibu-ibu mungkin nanti di sesi tanya jawab atau sharing nanti bisa ditambahkan lah ya. Ada nggak di daerah masing-masing yang memiliki adat-adat kayak gitu gitu. Jadi bukan berarti semua adat itu nggak boleh kita pakai. Boleh. Ada adat yang boleh kita pakai atau kebudayaan yang boleh kita pakai. Contoh, ada orang yang menetapkan tiap hari Senin itu ke kantor harus pakai baju batik karena Indonesia ini ingin lebih mempopulerkan batik di tengah-tengah rakyat Indonesia gitu. Kan batik itu nggak ada zaman Nabi. Nabi nggak ada juga menyuruh pakai batik. Tapi karena itu adat dan adat itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, aturan Rasulullah, ya silahkan saja kita pakai batik gitu. Sehingga nanti dalam kajian usul fiqh ada kaidah namanya al-adah muhakkamah. Jadi adat itu boleh dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sesuatu selagi adat itu tidak mencederai nilai-nilai agama atau tidak menentang nilai-nilai agama gitu. Nah, itu contohnya gitu. Atau pernah juga mungkin ada sebagian orang ketika musyawarah karena ada lamaran gitu dalam pernikahan, musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, kemudian ada musyawarah panjang. Ketika azan berkumandang, musyawarahnya tetap lanjut. Jadi saling berbalas pantun, saling berbalas apalah gitu kan, pepatah petitihnya gitu. Kemudian udah azan zuhur masih juga lanjut, udah jam 1, jam setengah 2, jam setengah 3, hampir asar masih juga lanjut. Nah, itu namanya adat yang mencederai nilai ajaran Islam. Padahal Islam memerintahkan kita untuk salat di awal waktu, salat berjamaah gitu. Nah, itu contohnya gitu. Jadi saya ulangi lagi, dalam konsep kita beragama, hilangkan kita ini beragama ngikut mayoritas, itu dihilangkan dulu. Jangan kita beragama karena ikut mayoritas atau orang banyak. Yang kedua, tidak boleh kita beragama itu karena ngikut kebiasaan orang atau kebudayaan orang. Nah, jadi kita beragama itu adalah kita mengikuti dalil atau petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsep juga dalam kita beragama ini, kalau seandainya kita mengamalkan sebuah ajaran agama, itu kita kembalikan kepada petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim dan kembalikan kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Maka itu insya Allah kita aman beragama. Jadi berpegang kita dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Nah, apakah untuk memahami Al-Quran dan hadis itu bisa langsung kita memahaminya? Jawabannya tidak. Jawabannya untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kita butuh para ulama. Sehingga Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri. Ahlu zikri itu maksudnya para ulama. Belajarlah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui tentang bagaimana mengamalkan sebuah ajaran agama. Jadi untuk mengamalkan atau untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kita butuh ulama. Nah, siapa ulamanya? Muncul juga pertanyaan, siapa ulamanya? Maka di sanalah para ulama pun memberikan batasan. Yang akan kita ambil ilmunya itu diantaranya
bagaimana Al-Quran dan hadis itu dipahami oleh para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu orang-orang alim tuh. Kenapa mereka orang-orang alim? Kenapa mereka juga disebut sebagai ulama juga, orang-orang yang mengetahui ilmu agama? Karena mereka langsung dididik oleh Rasulullah dan langsung berinteraksi, berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi setelah itu? Kita memahami Al-Quran dan hadis itu dengan pemahaman muridnya para sahabat. Namanya dalam agama kita, muridnya para sahabat itu namanya tabi'in. Gitu. Atau sebenarnya tabi'in pun dalam kaidah bahasa Arab kurang tepat ya. Karena dia dibaca apa tabi'in. Harusnya tabi'un gitu. Tapi ini udah masyhur namanya tabi'in. Jadi kita pahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu dengan pemahaman para sahabat, kemudian dengan pemahaman tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Jadi sahabat itu punya murid. Jadi ada yang belajar kepada Bunda Aisyah, ada yang belajar kepada contohnya kepada Abu Hurairah gitu. Nah, itu contohnya. Ada yang belajar kepada Ibnu Abbas gitu. Ada yang belajar kepada Abdullah bin Umar gitu. Abdullah bin Mas'ud gitu. Nah, itu murid dari para sahabat itu dinamakan dengan tabi'in. Kemudian siapa lagi? Belajar kita untuk memahami Al-Quran dan hadis itu melalui muridnya para tabi'in. Muridnya para tabi'in. Namanya tabi'in namanya. Jadi tabi'in. Artinya muridnya para tabi'in. Sehingga terbentuklah namanya 3 generasi emas. 3 generasi emas itu yang pertama, zamannya generasi Rasulullah dan para sahabat. Kemudian generasi muridnya para sahabat yang kita istilahkan dengan tabi'in. Kemudian generasi dari muridnya dari murid para sahabat namanya tabi'in. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi, sebaik-baik masa itu adalah masaku dan para sahabatku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Jadi khairul quruni qarni, itu bahasa Nabi itu. Kurun terbaik itu adalah kurunku atau masaku, kata Nabi. Maksudnya masa Nabi dan para sahabat. Summal ladzi yalunahu, kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Jadi maksudnya 3 generasi emas namanya. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Nah, itu yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang direkomendasikan, dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada isyarat dari hadis Nabi tadi itu. Generasi terbaik itu generasi generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Para ulama menjelaskan bahwa 3 generasi ini disebut dengan as-salaf namanya. Disebut dengan as-salaf. Karena 3 generasi ini disebut sebagai as-salaf. As-salaf ini 3 generasi ini. Generasi sahabat, jadi masa sahabat, kemudian masa muridnya sahabat yang bernama tabi'in, yang disebut tabi'in, kemudian masa muridnya dari murid sahabat namanya tabi'in. Generasi ini disebut dengan generasi as-salaf, dan karena mereka adalah orang-orang saleh semua, maka dinamakan dengan as-salafus saleh namanya. Di sanalah muncul istilah as-salafus saleh. Jadi as-salafus saleh itu maksudnya generasi salaf atau generasi yang direkomendasikan oleh Nabi, yaitu zamannya Nabi dan para sahabat, kemudian muridnya para sahabat tabi'in, dan murid dari muridnya para sahabat namanya tabi'in, namanya as-salafus saleh namanya. Itu ya ibu-ibu ya. Ini saya jelaskan sejarahnya secara lebih sederhana, lebih bahasa yang lebih mudah kan gitu. Makanya nanti kalau
ibu-ibu dengar ceramah di YouTube, di TV, atau pernah dengar ceramah langsung, ada ustadz menyebut mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, mazhab itu, gitu. Ulama mazhab itu diantaranya yang masyhur itu, yang terkenal tuh mazhab Abu Hanifah atau Hanafi, kemudian mazhab Imam Malik atau Maliki, kemudian mazhab Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hanbali, gitu. Semua atau 4 dari ulama mazhab yang sering disebut ini itu merupakan ulama salaf namanya, atau ulama salafus saleh, yang mereka itu hidup di generasi yang 3 itu. Maksudnya mereka hidup di muridnya para sahabat, atau mereka hidup di murid dari muridnya para sahabat. Kemudian nanti ulama memberikan batasan lagi. Kalau bahasa Nabi itu khairul quruni qarni, maksudnya kurun itu kan dalam istilah bahasa Arab itu kan abad, gitu. Maka Nabi bilang abad terbaik itu adalah abadku dan para sahabatku. Kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya. Berarti kalau abad, berarti abad pertama dari 1 Hijriah sampai 100 Hijriah. Kemudian abad kedua, yaitu 101 Hijriah sampai 200 Hijriah. Kemudian abad ketiga, 201 Hijriah sampai 300 Hijriah. Berarti yang 3 abad ini, atau 3 dari 1 Hijriah sampai 300 Hijriah itulah yang dimaksud dengan as-salafus saleh, ulama-ulama atau pakar-pakar agama Islam, yang mereka itu disebut sebagai as-salafus saleh. Itu ya ibu-ibu, yang makanya mungkin sering dengar salaf kayak gini, atau salafus saleh kayak gini, atau dengan pemahaman salafus saleh. Itu maksudnya. Makanya nanti ulama mazhab itu, saya ulangi, itu mereka berada di tiga abad itu. Berada di antara satu rentang waktu 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Nah, karena para ulama itu yang direkomendasikan oleh Nabi untuk kita ikuti, maka para ulama itu pun diantaranya ulama mazhab itu, mereka itu kadang memiliki pendapat yang berbeda dalam satu masalah, gitu. Kenapa muncul perbedaan itu? Munculnya perbedaan itu karena pemahaman mereka terhadap dalil itu berbeda. Contoh, gitu. Dalam masalah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Al-Fatihah, gitu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, jadi ulama mazhab, dan ini ulama salaf juga nih, ulama yang hidup di rentang 1 sampai 300 Hijriah. Itu kalau imam membaca surah Al-Fatihah, maka harus dikeraskan bacaan bismillahnya. Di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kayak gitu, sampai seterusnya. Tapi ada juga ulama yang kalau seandainya jadi imam, bismillahnya nggak usah dikeraskan, cukup dibaca sir, tapi langsung dikeraskan alhamdulillahnya. Nah, contohnya di dalam mazhab Hanbali contohnya. Jadi contoh imam takbir gitu kan. Allahu Akbar, kata imam. Dan imam diam, makmum diam, sama-sama baca doa iftitah atau istiftah. Kemudian imam baca bismillah juga, iya dibaca, tapi disirkan. Disirkan itu dirahasiakan. Cukup imam saja yang tahu. Jadi bacanya disir aja. Bismillahirrahmanirrahim, tapi disir aja, imam aja yang tahu. Kemudian baru langsung dikeraskannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan. Tapi perbedaan yang terjadi itu
Karena berbeda dalam memahami dalil, yang mana dalil itu disampaikan oleh Nabi atau dipraktikkan oleh Nabi dalam sebuah hadis bahwa pernah Nabi itu salat menjadi imam, Nabi langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak terdengar oleh para sahabat Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam mazhab Hanbali berarti Nabi mengeraskan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga riwayat, ada juga hadis, Nabi itu pernah jadi imam, Nabi mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak gitu Nabi baca. Ternyata dua hadis, yang satu Nabi langsung baca Alhamdulillah, yang satu Nabi awali dengan membaca Bismillah, hadisnya sama-sama sahih. Sama-sama sahih itu maksudnya hadis ini sama-sama valid gitu. Nanti insya Allah kita bahas panjang lebar di kesempatan ini tentang apa itu hadis sahih gitu kan. Hadisnya sama-sama sahih, sama-sama valid, sama-sama bisa diterima, sama-sama kuat gitu. Karena adanya dua dalil ini maka ada ulama yang mengambil dalil bahwa Bismillah itu dikeraskan bacanya sehingga dipahami itu adalah mazhabnya Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada juga dalil yang Nabi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu dipahami sebagai dipahami itu menjadi mazhabnya Hanbali contoh. Tapi karena sama-sama ada dalil, keduanya boleh kita pakai. Yang nggak boleh itu jangan sampai kita memahami kayak gini. Kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahimnya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini NU nih gitu. Tapi kalau imamnya baca langsung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muhammadiyah nih. Itu nggak boleh kita pahami kayak gitu. Karena praktek dari dua bacaan ini dari zaman Nabi sudah ada. Sebelum sebelum Muhammadiyah dibuat, sebelum NU dibuat gitu, ormas ini dibuat, itu sudah ada prakteknya dari ulama-ulama dan ada sumber dalilnya dari hadis Nabi SAW. Karena kenapa saya harus sampaikan ini? Kadang saya pribadi mendapati masyarakat kita kadang masih ada kesalahpahaman tentang ormas gitu. Kenapa salah paham dengan ormas? Jadi gini, kalau kayak gini nih Muhammadiyah nih, kalau kayak ini NU nih gitu kan. Kan yang dua ini ormas yang terbesar ya di Indonesia ini gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Ormas ini kan organisasi kemasyarakatan. Jadi organisasi kemasyarakatan bukan berarti ketika kita contohnya Muhammadiyah nggak boleh dibaca Bismillahnya dikeraskan gitu. Kalau NU harus dikeraskan Bismillahnya, nggak kayak gitu juga gitu. So nanti kalau kita pergi ke ibu-ibu umahat yang sudah pernah haji atau umrah, coba pergi ke Mekah. Ke Mekah gimana imamnya? Kan langsung aja baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Nggak ada imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Berarti apakah kita klaim kayaknya Mekah itu Muhammadiyah nih gitu? Nggak bisa kita klaim kayak gitu. Tapi mungkin di Mekah beliau cenderung mengambil mazhab Hanbali. Kemudian dalilnya juga ada. Nah, di sanalah nanti munculnya mazhab namanya. Mazhab ya. Kemudian ulama memberikan batasan kepada kita. Dalam perkara mengambil rujukan dari ulama-ulama mazhab itu, yang nggak boleh itu adalah kita fanatik mazhab. Kita fanatik mazhab. Maksudnya gini, kalau seandainya sebuah amalan, ibadah, menurut mazhab tertentu kayak gini,
Tapi ternyata ketika ditelusuri oleh ulama-ulama kontemporer, ternyata dalilnya itu lemah gitu, atau bertentangan dengan dalil sahih gitu. Maka yang kita ikuti itu adalah dalil sahih, bukan kita fanatisme terhadap mazhab itu gitu. Itu yang terjadi di antaranya ada sebagian ormas di Indonesia ini, atau sebagian ulama atau sebagian ustadz di Indonesia ini yang kadang mereka itu mereka mungkin cenderungnya tapi bukan fanatik, cenderung bermazhab Asy-Syafi'i contohnya, tapi dalam perkara-perkara tertentu mereka tidak fanatik terhadap mazhab Asy-Syafi'i. Contoh gini, tentang perkara apakah bersentuhan suami istri akan membatalkan wudhu gitu. Ini kan sering jadi pertanyaan bagi jamaah. Apakah bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu? Gitu. Memang dalam mazhab Syafi'i itu batal wudhunya. Karena suami istri kan tidak mahram. Karena mereka tidak mahram itu boleh mereka menikah gitu. Coba kalau mereka mahram, nggak boleh mereka menikah. Tapi ternyata ada ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang gitu kan, ulama-ulama yang kontemporer sekarang mengkaji dalil. Apa ya dalil tentang bahwa bersentuhan suami istri itu batal wudhu gitu. Oh, ternyata dalam mazhab Syafi'i dalilnya itu dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, dari surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, maksudnya menyentuh perempuan. Karena di sana ada kata la mastumun nisa, menyentuh perempuan, maka dalam mazhab Syafi'i dibuat sebuah konsep bahwa kalau bersentuhan suami istri batal wudunya. Tapi ada ulama yang mencari, di zaman Nabi ada nggak Nabi itu bersentuhan dengan istrinya gitu? Oh, ternyata ada ditemukan di antaranya 3 riwayat. Yang pertama, riwayat atau hadis ya. Yang pertama, pernah Nabi itu, kebiasaan Nabi itu berwudu di rumahnya. Kemudian selesai Nabi berwudu, Nabi langsung pergi ke masjid. Kan masjid dengan rumah Nabi itu kan tetanggaan. Masjid Nabawi itu ya. Masjid Nabawi itu tetanggaan dengan rumah Nabi. Karena masjid itu di samping rumah Nabi. Batasnya dinding saja. Pernah dalam sebuah hadis diceritakan Nabi itu mau pergi ke masjid, Nabi mencium salah seorang istrinya. Ada yang mengatakan maksudnya Bunda Aisyah gitu. Kalau Nabi mencium istrinya, berarti kan bersentuhan antara Nabi dan istrinya. Tapi tidak ada riwayat Nabi mengulang wudunya. Kalau seandainya bersentuhan suami istri batal wudu, tentu otomatis Nabi akan mengulang lagi wudunya setelah mencium istrinya mau pergi sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah Nabi itu sholat tahajud pada malam hari. Atau salat malam pada malam hari. Kemudian, karena kondisi rumah Nabi itu yang gelap, tidak ada lampu, maka Bunda Aisyah waktu itu, ini dalam satu riwayat dikatakan Bunda Aisyah tidur. Ketika Bunda Aisyah terbangun, maka Bunda Aisyah meraba-raba di sampingnya. Bunda Aisyah tidak merasakan kehadiran Nabi di sampingnya. Karena gelap. Kemudian Bunda Aisyah meraba-raba lagi ke sekitarnya, maka Bunda Aisyah memegang kaki Nabi yang lagi sujud. Jadi Nabi lagi sujud, kakinya gitu kan. Kemudian dipegang oleh Bunda Aisyah. Kalau seandainya bersentuhan suami istri, batal wudhu, tentu otomatis Nabi ketika dipegang kakinya oleh istrinya Bunda Aisyah, tentu Nabi akan membatalkan salatnya. Sebab kalau wudhu batal,
otomatis salat juga ikut batal. Itu kaidah. Jadi kalau wudhu kita batal dalam salat, berarti salatnya juga batal. Gitu. Kemudian ada juga kasus yang ketiga di mana Nabi itu melaksanakan salat malam. Kalau nggak salah di rumah Bunda Aisyah juga. Ketika itu Nabi mau sujud. Namun ketika Nabi mau sujud, ada kaki Bunda Aisyah di tempat di mana Nabi mau sujud itu, mau meletakkan kening beliau mau sujud. Maka Nabi pegang kaki Bunda Aisyah itu, kemudian Nabi geser. Berarti bersentuhan antara tangan Nabi dan kaki Bunda Aisyah. Dan Nabi tetap melanjutkan sholatnya, tidak Nabi batalkan, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi batalkan. Berarti di sana dipahami bahwa bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu. Di sanalah ada sebagian ulama yang mengatakan nggak membatalkan wudhu. Walaupun kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai orang awam harus menghormati pendapat para ulama. Kalau ada ulama yang mengatakan bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu, kita hormati karena dasarnya juga ada ayat aula mastumun nisa gitu kan, atau kalian menyentuh istri-istri kalian atau menyentuh perempuan. Itu dalil bagi ulama atau dalam mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan suami istri membatalkan wudhu. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan begini, kalau seandainya bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu, apakah nanti tidak kesulitan ketika tawaf? Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah gitu. Suami supaya istrinya nggak jauh dari dia atau supaya nggak terpisah, dipegangnya tangan istrinya. Padahal tawaf itu dalam kondisi berwudhu gitu. Kalau saya dalam kondisi berwudhu, kemudian kita mau tawaf, sedangkan istri kita pegang, itu batal wudhu kita. Atau ketika kita tawaf itu nggak sengaja kita disentuh, bagi laki-laki kan terbuka sebagian pundaknya tuh. Kemudian tersentuh oleh perempuan lain pundaknya. Tentu batal wudhunya dan akan kesulitan nanti kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Gitu. Di sanalah ada sebagian ulama mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Jadi ini namanya kita tidak fanatisme, tidak fanatik, tidak taklid buta terhadap mazhab. Tapi tetap kita kembalikan kepada dalil dan praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian orang mengatakan kita lihat bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pernah dengar itu gitu kan? Apa itu sunnah? Sunnah itu dijelaskan oleh para ulama. Definisi sunnah itu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian persetujuan Nabi, atau karakter Nabi gitu, atau fisik Nabi. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu umum. Kalau dalam kajian ilmu mustalah hadis, ada nanti namanya sunnah, ada nanti namanya hadis, ada nanti namanya asar, ada nanti namanya khabar. Nah, kalau hadis dan sunnah ini yang umum itu memang sunnah. Di segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik dari perkataan beliau, baik dari sikap beliau, perilaku beliau, baik dari takrir ketetapan beliau atau persetujuan beliau, atau akhlak beliau, atau fisik beliau, itu namanya sunnah. Maka coba kembalikan kepada bagaimana sunnah Nabi. Atau ada yang mengatakan kita sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Kita bayar zakat sesuai dengan sunnah Nabi. Kita berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi. Gitu. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya coba kembalikan kepada bagaimana Nabi mengatakan, bagaimana Nabi menyikapinya, bagaimana bentuk persetujuan Nabi. Itu. Atau bagaimana akhlak Nabi, bagaimana fisik Nabi, itu sunnah. Jadi di sanalah yang dimaksud dengan sunnah. Gitu. Kemudian
Jadi kita beragama ini sesuai dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW atau dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para ulama as-salafus salih. Yang mana ulama salafus salih itu siapa tadi? Para sahabat, kemudian muridnya para sahabat yang disebut dengan tabi'in, kemudian muridnya dari murid para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Karena mereka itu disebut dengan salaf dan mereka itu orang-orang saleh, yang orang saleh maka dikasih sebutan dengan as-salafus saleh namanya. Itu ya ibu-ibu dan ummahat semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Di kita beragama sesuai dengan dalil, dengan pemahaman para ulama as-salafus saleh gitu. Kemudian yang terakhir, dalam kita beragama, kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, maka Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 sudah mengatakan. Dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ati'ullah, kalian harus taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, kalian harus taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kalian harus taat kepada pemimpin kalian. Itu tafsir ringkasnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian saling berbeda pendapat, saling berbeda pendapat gitu, saling beradu argumen, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka solusi terbaiknya kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Apa maksud kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah? Bagaimana petunjuk dalam Al-Quran bagaimana? Petunjuk dalam sunnah Nabi bagaimana? Itu caranya. Jadi kalau kita berbeda pendapat, petunjuk dalam Al-Quran gimana? Petunjuk dalam sunnah Nabi gimana? Sehingga kalau sudah dikembalikan kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim, dan kepada Nabi, maksudnya kepada sunnah Nabi, maka itu adalah keputusan terbaik. Di sanalah kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama. Contoh, dalam masalah pernikahan ada sebagian ulama yang berfatwa, contohnya, bahwa nikah itu boleh tanpa wali, asal terpenuhi si perempuan itu izin untuk nikah dengan si laki-laki, kemudian ada maharnya, kemudian ada saksinya, jadi cukup kayak mahar, saksi, kemudian walimah setelah itu gitu kan. Tapi apakah memang benar boleh nikah tanpa wali gitu? Kembalikan kepada dalil. Ternyata ada sebuah hadis yang Nabi mengatakan la nikaha illa biwali, tidak boleh menikah kecuali ada wali si perempuan. Berarti pendapat ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa ada wali itu nggak kita pakai, nggak kita amalkan. Kenapa? Karena ada dalil. Kembalikan kepada dalil. Ternyata dalil mengatakan nikah itu harus ada walinya. Gitu. Itu ya ibu-ibu dan umat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, konsep kita beragama itu, ulama menjelaskan kepada kita, kalau ingin kita beramal atau melakukan ibadah, supaya ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah, maka harus terpenuhi 2 syarat. Secara umum harus terpenuhi 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah itu harus kita laksanakan ikhlas karena Allah. Kalau ada orang melakukan ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia berarti melakukan kesyirikan atau syirik kecil kalau dia melakukan ibadah bukan ikhlas karena Allah. Kita melaksanakan salat, memang salat kita itu karena Allah, karena mencari ridho Allah. Bukan karena diperintah oleh bos kita, pimpinan kita, enggak.
Ibu-ibu bukan karena dipaksa oleh suaminya sholat, enggak. Tapi karena Allah yang memerintahkan, maka ibu laksanakan. Ikhlas karena Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah ikhlas, berarti yang namanya ikhlas itu tidak perlu terbuai oleh pujian orang dan tidak usah peduli dengan celaan orang. Itu ikhlas namanya. Ibu-ibu beribadah kepada Allah. Ibu-ibu contohnya pergi umroh, daftar haji, contohnya pergi haji gitu. Ikhlas karena Allah. Dipuji-puji oleh orang, oh ibu alhamdulillah bisa pergi umroh, bisa pergi haji ya. Ratusan juta uangnya habis untuk pergi haji. Kemudian nanti pulang haji digelari ibu hajah. Ibu nggak terlalu terpengaruh, nggak terbuai dengan pujian-pujian orang itu. Itu juga kalau kita ikhlas, tidak bersedih hati kalau dicela oleh orang. Allah, dia pergi haji itu paling uang korupsi contohnya. Atau dia ngutang, padahal kita nggak ada korupsi, nggak ada utang, tapi dijelek-jelekin sama orang. Maka kalau kita ibadahnya ikhlas karena Allah, kita nggak peduli dengan celaan-celaan orang. Kenapa kita nggak peduli dengan celaan orang? Kenapa kita tidak terbuai dengan pujian orang? Karena yang kita cari hanya ridho Allah saja dalam beribadah kepada Allah. Ibu-ibu pakai jilbab keluar rumah, jilbabnya lebar menutupi dada, pakai kaos kaki, pakai manset contohnya keluar rumah gitu kan, supaya memang betul-betul terjaga tubuh ibu-ibu betul-betul menutup aurat dengan sempurna. Laksanakan ikhlas karena Allah. Kalau ibu melakukan itu karena Allah, itu kan ibadah. Menutup aurat itu kan ibadah karena perintah Allah kepada perempuan. Kalau ibu kerjakan ikhlas karena Allah, ibu nggak perlu terbuai dengan dipuji oleh orang. Kamu solehah ya, kamu istiqamah ya, kemana-mana pakai baju syar'i gitu. Kamu kuat ya, kamu teguh ya, dipuji-puji sama orang, nggak terbuai dengan pujian orang itu. Oh, ternyata nggak dipuji oleh orang, tapi dicela oleh orang. Alah, kamu ini kan sok-sok ustazah nih. Kamu ini sejak ikut pengajian sama Ustaz Nabil, kemudian katanya hijrah nih gitu. Padahal nanti kalau udah nggak ada pengajian lagi, kamu nggak kayak gitu lagi, dicela sama orang. Ibu-ibu nggak peduli dengan celaan orang itu. Kenapa? Karena ibu-ibu melakukannya bukan untuk mengharap pujian dan bukan juga takut akan celaan. Tapi ibu-ibu melakukannya ikhlas karena Allah. Barulah ibadah kita diterima oleh Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, harus sesuai dengan dalil. Bagaimana petunjuk Allah dalam Al-Quran dan bagaimana petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Atau ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau ada orang melakukan ibadah, ikhlas karena Allah, tapi tidak ittiba, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan, ini amal maksudnya itu amal ibadah, bukan perkara-perkara duniawi. Siapa yang mengamalkan sebuah amal ibadah yang tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada petunjuk dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak juga dicontohkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu rad. Apa maksud rad? Kata para ulama hadis, maksud rad itu mardud, amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ikhlas dikerjakan. Contoh, Rasulullah menyuruh kita salat duha itu siang hari. Tapi ibu-ibu karena nggak sempat salat duha siang hari, ibu laksanakan salat duha malam hari. Jam 11 malam ibu bangun, ibu niat, aku niat salat duha 4 rakaat. Walaupun ikhlas karena Allah, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari Rasulullah SAW, maka amalannya ditolak oleh Allah, tidak mendapatkan pahala. Atau dibalik, ibu-ibu ikhlas karena Allah, karena nggak sempat salat tahajud malam hari, maka ibu laksanakan salat tahajudnya siang. Ya Allah, aku niat salat tahajud 2 rakaat, tapi jam 11 siang gitu. Walaupun karena Allah, tapi tidak
diterima. Karena apa? Karena sholat tahajud itu malam hari, bukan siang hari. Karena itu petunjuk dari Allah dan contoh dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua syarat ini syarat mutlak harus terpenuhi. Kita beribadah ikhlas karena Allah dan ibadah yang kita lakukan itu memang mengikuti petunjuk dari Al-Quran atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terpenuhi dua syarat, ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau hilang satu, tidak terpenuhi, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Zoom ini kita insya Allah akan membahas bagaimana sifat salat Nabi. Seakan-akan Anda menyaksikannya. Ini insya Allah buku ini akan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita amalkan, insya Allah kita aman. Seandainya kita dituntut oleh Allah, kita bisa nanti mudah-mudahan kalau kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi, dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, insya Allah apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan dari Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya ibu-ibu ya. Itu saya udah berusaha untuk membangun kerangka kita beragama atau pondasi kita beragama. Nah, kalau seandainya ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terbentuklah bagaimana dalam diri ibu-ibu masing-masing, terbentuklah bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mila, tafadholi Umahat, bagi yang mau bertanya, silakan raise hand ya. Ya, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kalau saran saya, tanyanya kalau bisa yang sesuai konsep atau pembahasan kita khusus pada hari ini. Kalau ada yang ragu, sehingga nanti diperkokoh lagi, dipertegas lagi, diperjelas lagi tentang bagaimana konsep kita dalam beragama Islam ini. Silakan ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Untuk bukunya, insya Allah semua ibu-ibu udah tahu ya apa bukunya. Bukunya itu yaitu sifat salat Nabi seakan-akan Anda menyaksikannya. Selesai kayak gini bukunya, Bu. Mungkin bisa di-share nanti, difotokan. Nah, itu bukunya yang kita akan bedah buku ini. Ini kan judul aslinya Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Itu judul aslinya. Kemudian yang kita pegang adalah kitab terjemahannya supaya lebih bisa ibu-ibu baca dan lebih mudah dipahami. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. ada yang ingin bertanya, Ustaz? Ya, silakan Bu. Ibu Rafni sebentar ya, tadi ada Yulia raise hand, Ustaz. Habis Ya. Yulia baru Ibu Rafnis ya. Nah, Ustaz. Silakan. Tafadholi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan sudah memberikan kesempatan bagi Ana untuk bertanya. Ya. Baik Ustaz, mengenai tentang beragama ini Ustaz, Ya. di ibu-ibu ini kan masih belum paham bagaimana cara belajar dengan ustadz yang benar itu, maksudnya ustadz yang memang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi ibu-ibu ini ya termasuk yang di komplek perumahan lah mungkin gitu, atau mungkin di perkumpulan keluarga begitu ustadz.
yang menganggap bahwa oh sama saja ini ustadznya kan kita yang disampaikan baik juga gitu. Oh ini sama aja ustadznya kok. Yang penting itu kita mendengarkan nasihat yang disampaikannya itu kan baik. Yang Ya. disampaikannya baik, nggak ada bedanya kok ustadz itu semuanya sama gitu. Nah, bagaimana untuk menyampaikan kalau kita di dalam keluarga atau mungkin di lingkungan masyarakat untuk menyampaikan bahwa sebaiknya kita belajarnya itu dengan ustadz yang memang paham agamanya. Jadi kalau kita sampaikan begitu, mereka bilang, oh dia kan sudah belajar juga, ya tentu saja dia paham, sama aja semua ustadz kita kadang bilangnya ustadz. Ya. Gimana menyampaikannya? Baik, mungkin itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bisa kita mengetahui bagaimana cara kita mengambil ilmu agama dari ustadz-ustadz tertentu, memang itu butuh sekali kita untuk terus belajar. Jadi teruslah ibu-ibu belajar, terus ibu-ibu belajar, terus ibu-ibu belajar. Makin sering ibu-ibu belajar, makin banyak ibu belajar, insya Allah suatu saat nanti ibu akan merasakan perbedaan antara masing-masing ustadz itu dalam menyampaikan. Dari sana nanti ibu akan bisa membedakan. Ini memang yang disampaikannya sesuai dengan dalil, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Oh ini kayaknya nggak sesuai dengan petunjuk Allah, nggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nanti ibu-ibu tahu saja. Makanya cara yang terbaik itu adalah memang teruslah belajar. Belajarlah terus, kemudian istiqamahlah belajar terus. Insya Allah, Allah kurniakan ibu-ibu nanti cara mendeteksi, membedakan antara satu kajian dengan kajian yang lain dengan kajian yang lain. Karena begini, ilmu agama itu tidak boleh kita mengambil dari semua orang. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah inti dari ibadah kita. Dalam sebuah riwayat ada ungkapan dari para ulama, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Agama itu atau ilmu agama itu adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Maka berhati-hatilah kalian dalam mencari guru. Jadi guru itu maksudnya hati-hatilah kalian mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan arahan-arahan tentang ilmu agama. Nah, caranya gimana ya? Terus belajar. Nanti ibu-ibu terus belajar. Nah, nanti insya Allah akan tahu saja sendiri nantinya ya. Kemudian kenapa harus kita selektif dalam dalam mencari guru itu? Karena memang kadang ada yang memang orang itu bisa berceramah tapi tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat. Mungkin dia tidak betul mendalami Al-Quran, dia tidak betul-betul mendalami hadis Nabi SAW, atau setiap yang disampaikannya itu tidak berdasarkan dalil, atau malah bertentangan dengan dalil contohnya. Maka itu contohnya akan menyebabkan kita salah dalam memahaminya gitu. Tapi kalau seandainya disampaikan dalilnya kayak gini, ini dalam Al-Quran kayak gini, dari hadis Nabi kayak gini, hadisnya sahih. Berarti insya Allah dia mengarahkan ibu-ibu untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya kayak di buku kita ini, insya Allah semua pembahasannya disebutkan dalil-dalilnya, disebutkan hadis-hadisnya, disebutkan ayat-ayatnya. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul tunduk atau mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu ya Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, apakah masih bisa satu orang lagi, Ustadz? Ya silakan. Ibu Rafnis, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya Bu, silakan Bu. Ini masalah apa Ustadz? Di dalam masyarakat kita nih kan
eh, ada satu kegiatan kalau yang meninggal di keluarga kita, terus ada pengajian, membacakan Yasin, kemudian ada nikahan dan seterusnya, bahkan ada yang 3 hari, 7 hari, 20 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, di sini kan mayoritas dilakukan tuh di negeri kita nih, di Padang lah, di mana gitu kan, di kampung saya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan menurut Ustadz, kan tadi kita berdasar dalil dari Quran dan hadis gitu ya. Nah, mohon diperjelas menurut apa yang Ustadz pahami Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya tentang masalah apa ya, Bu, ya? Masalah bagaimana menyikapi jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia gitu kan. Wallahu alam bisawab, sebenarnya ibu-ibu, kalau kita ingin mengadakan mungkin ada orang yang meninggal hari, kemudian 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan ada namanya haul 1000 hari gitu kan. Maka seperti yang kita jelaskan di awal, kalau kita berbeda pendapat terhadap sesuatu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana sikap kita terbaik? Kembalikan ke dalam surat An-Nisa tadi ayat 59. Kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Coba kembalikan kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran ataupun petunjuk dari Nabi SAW. Dalam Al-Quran memang tidak ada ayat-ayat tentang masalah 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau 100 hari, atau 1000 hari gitu kan. Nah, dari hadis Nabi gimana? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Karena persoalan kematian sudah terjadi sejak zaman Nabi. Jadi gini Ibu, kan nggak cuma kita aja yang mendapatkan musibah kematian. Nabi juga mendapatkan musibah kematian. Nabi itu pernah meninggal istrinya, Bunda Khadijah. Pernah Nabi itu mendapati istrinya meninggal duluan. Nabi itu pernah mendapati meninggal pamannya, tapi pamannya tidak beragama Islam ya, Abu Talib gitu. Itu oke lah, aman. Maksudnya kalau non Muslim kan tidak ada itu-itunya gitu, nggak ada 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, seterusnya nggak ada. Tapi Bunda Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Kemudian Nabi pernah kehilangan pamannya Hamzah. Hamzah itu beragama Islam, bahkan ikut perang Uhud. Bahkan Hamzah itu wafat dan terbunuh ketika perang Uhud. Jadi Nabi pernah dapati pamannya meninggal dunia. Nabi juga pernah dapati sahabat-sahabatnya yang meninggal dunia. Nabi pernah di zaman Nabi itu meninggalnya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelumnya namanya Zaid bin Muhammad. Nah, tapi karena apa? Karena ada aturan tidak boleh menyandarkan nama anak angkat kepada nama ayah angkat, sehingga dikembalikan ke nama aslinya Zaid bin Haritsah. Gitu. Itu meninggal juga ketika perang Mu'tah gitu kan. Banyak Nabi mendapati sahabat-sahabatnya meninggal. Pertanyaan, ada nggak Nabi memerintahkan untuk 3 hari sahabatnya, 7 hari sahabatnya, 40 hari sahabatnya, 100 hari sahabatnya, atau 1000 hari sahabatnya? Nah, yang saya temukan tidak ada perintah dari Nabi untuk melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari atau 1000 hari gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek dari Nabi ada nggak? Kalau Nabi nggak pernah memerintahkan, prakteknya lagi. Ada nggak Nabi melakukan? Yang saya temukan tidak ada. Tapi justru yang diperintahkan oleh Nabi, pernah di zaman Nabi itu meninggal Ja'far bin Abi Talib.
Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal ketika perang Mu'tah juga. Jadi ketika perang Mu'tah itu ada 3 panglima perang yang diangkat oleh Nabi, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga ini gugur semuanya di perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi gitu kan. Nabi ketika mendapati Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mendapat kabar Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, syahid gitu kan. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya. Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma syagalakum. Wahai para sahabatku, pergi kalian ke rumah keluarganya Ja'far, buat makanan kasih kepada keluarganya. Karena mereka sedang tertimpa musibah yang membuat mereka itu sibuk sehingga lupa makan. Jadi Nabi menyuruh para sahabatnya bawa makanan ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, ke rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, karena Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Sedangkan praktek yang kita dapati Indonesia, bukan kita yang membawa makanan, tapi malah yang kena musibah yang menyediakan makanan. Akhirnya yang kita khawatirkan 2 kali musibahnya. Musibah kehilangan orang yang dicintai, kemudian musibah harus menyediakan makanan bagi orang sekampungnya. Gitu. Apalagi yang dikhawatirkan nanti kalau seandainya yang meninggal itu suaminya, anaknya masih kecil-kecil belum balik, istrinya tidak bekerja, suami yang bekerja, ternyata qadarullah suaminya meninggal dunia. Tentu kewalahan istrinya harus memberi makan orang yang datang untuk bertakziah. Makanya saya pribadi lebih menyarankan, memberi nasihat, kalau ada orang meninggal dunia, itu kita yang membawa makanan kepada dia. Termasuk sepekan yang lewat, hari Kamis pekan kemarin, itu ada tetangga saya yang meninggal dunia, suaminya. Saya bilang sama istri saya, tolong kamu masak, bawa nampan nampan besar itu yang berisi nasi ke rumahnya, kemudian buat lauk pauknya, beli ikan, beli ayam, kamu masak, nanti antar ke rumahnya. Sehingga ajak dia makan bersama. Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian pagi harinya, untuk besok paginya itu saya belikan sarapan, saya kasih kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah itu. Itu bentuk kita ingin mengamalkan sunnah Nabi. Jadi yang diarahkan oleh Nabi kepada kita, yang di petunjuk Nabi itu, kita yang membawa makanan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Itu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengamalkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari, wallahu alam, saya tidak tahu dari mana dalilnya. Itu ya Bu ya. Tapi petunjuk dari Nabi, kita yang memberi makan kepada orang yang tertimpa musibah kematian. Karena dalilnya tegas tadi. Kata Nabi, isna'u ta'aman li Ali Ja'far. Ya, isna'u li Ali Ja'far ta'am. Buat makanan. Bahasa Nabi itu isna'u. Isna'u itu kata sana'a itu buat makanan, masak makanan gitu. Nah itu. Jadi kadang kalau saya di Padang, saya stay-nya tinggalnya di Padang, itu banyak tuh alhamdulillah saya kadang diundang tuh, Ustadz ada yang meninggal dunia, kita takziah ya, iya gitu. Nah itu saya bilang tuh ibu-ibu, bapak, kalau takziah, kalau bisa bawa makanan. Alhamdulillah mau mereka bawa makanan. Nah, kalau pagi bawa lontong atau nasi goreng, kalau siang atau malam bawakan makanan supaya keluarga itu terhibur dengan makanan yang kita berikan. Itu ya Bu ya, itu petunjuk Nabi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Bu, barakallahu fiik Bu. Silakan Ibu yang lain kalau ada. Nah, mungkin Anda Ustadz Ya, silakan. menyambung dari pertanyaannya Ibu Rafnis Ustadz. Nah, itu kan kalau mengadakan sesuatu hal yang Rasulullah tidak contohkan, berarti kan menentang syariat gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan kami yang maksudnya kita ini anggaplah Ana itu yang kita baru belajar dan
keluarga yang masih belum paham, bahkan mungkin sangat menentang ya, yang tidak kita yang meyakini tidak ada tahlilan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah kita sampaikan dan keluarga tidak mengindahkan misalnya kan Ustadz ya, terus tetap mengadakan tahlilan misalnya di salah satu keluarga ada yang meninggal. Nah, kalau kita sudah sampaikan dan akhirnya tetap terjadi dan kita ada di tempat tersebut, apakah nanti itu dosanya tetap ngalir ke kita atau bagaimana ya Ustadz? Soalnya ini agak sering terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi di Padang ya Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita kalau memang kita sudah belajar ilmu agama, maka yang harus ada pada diri kita itu adalah pandangan kasih sayang kepada masyarakat kita. Jadi kalau memang ada masyarakat kita memang memiliki kebiasaan kayak gitu, jelaskan dengan cara terbaik. Jelaskan dengan cara yang baik, jelaskan dengan hikmah, dengan santun gitu. Kalau sudah kita jelaskan dengan cara yang baik, dengan santun, tapi mereka masih mengamalkannya, maka itu di luar dari tanggung jawab kita dan insya Allah kita tidak mendapatkan dosa karena kita sudah menjelaskan. Tapi yang penting kita jelaskan dengan cara yang baik dan kita doakan supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita menyalah-nyalahkan orang, ini salah nih, nggak bisa kayak itu, enggak. Tapi kita jelaskan mungkin kalau yang dari petunjuk Nabi kayak gini gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbeda dengan Nabi, khawatirnya kita melakukan hal-hal yang keliru dan salah gitu. Jelaskan dengan cara yang baik. Nah, itu yang penting sekali gitu kan. Karena bagaimanapun Rasulullah juga menghadapi orang-orang yang ketika disampaikan mereka nggak mau mengikuti kata Nabi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Lihatnya apa? Nabi itu menyikapi apa yang dijelaskan Nabi tidak diamalkan oleh orang-orang sekitar beliau, Nabi tetap lembut. Jadi itu caranya, ya Bu ya. Nah, yang penting kita sudah jelaskan. Kalau masyarakat kita masih, oh enggak, saya mau kayak gini tetap, mau 3 hari, mau 7 hari, mau 40 hari, 100 hari, 1000, karena ini udah adat nih, budaya gitu. Maka kita sudah berlepas diri dari semua itu. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada lagi. Nggak ada ya Bu ya. Baik, karena udah hampir jam 10, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan beda buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dapat Anda sampaikan. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallah khairan ya Ustaz. Bye.